everyone, welcome back to my channel. Kali ini lumayan beda karena di video kali ini aku nggak akan bahas parfum seperti video-video sebelumnya. Dan ini udah lumayan lama dari terakhir aku upload video, kira-kira 3-4 bulan yang lalu gitu, karena satu dan lain hal lumayan tidak bisa bernafas di bulan-bulan kemarin karena ada kerjaan yang sangat ngabisin waktu, tenaga, pikiran semua. Oke, sekarang udah mulai produktif lagi nih, bisa ngerjain yang lain dan aku bisa share video lagi. Oke, kali ini kayak yang tadi aku bilang, aku nggak akan ngomongin soal parfum, tapi aku akan kasih review salah satu produk skincare, bukan produk tools skincare. Buat kalian pasti yang belum nyoba dan pengen beli, pasti perlu tips dan review ini gitu. Jadi produk ini kayaknya emang bukan produk lokal, jadi memang belinya itu shippingnya worldwide gitu. Kalau kalian suka buka Instagram gitu, pasti kalian pernah lihat sih iklannya, karena iklannya tuh lumayan sering dengan beberapa macam brand, tapi kayaknya sih sama aja gitu barangnya, cuma mungkin brandnya beda karena produsennya beda. Oke. Rose Skin Co. Ya, kalau kalian akrab dengan yang namanya IPL atau enggak laser, pokoknya yang berhubungan dengan hair removal di klinik, kalian pasti kepengen ada suatu perubahan atau enggak ada alat yang mungkin bisa mempersimpel semua perawatan itu. Harga juga sangat murah, jauh dibandingkan kalian harus ke klinik bolak-balik gitu. Nah, pertama kali aku beli, kok jadi beli ini enggak? Ini bukan unboxing pertama kali. Beli ini tuh udah kayak aku lupa, sekitar tahun lalu, mungkin udah setahun lebih lah ya. Iya, udah hampir setahun setengah gitu ya, kayak di awal-awal tahun lalu. Jadi memang ini dalam box, cuma boxnya tuh udah disimpan rapi, jadi aku nggak bisa ambil. Ya pokoknya kayak gini bentuk boxnya. Ya, isinya itu ada ini toolsnya dan ada charger. Yang dimana ini gampang banget, tinggal kalian colok doang ke sini. Jadi ini kalian tinggal colokin ke stop kontak gitu. Yang aku amazed tuh aku dapet kaki 2 yang mana ini buat di Indonesia gitu kan. Padahal ini shippingnya worldwide gitu. Kayaknya dia punya banyak store di dunia. Aku nggak tahu di mana, di negara-negara mana mereka punya store. Jadi mungkin mereka lihat kita tuh asalnya dari mana, dan mungkin dia akan kirim barang dari store yang terdekat dari tempat tinggal kita gitu. Jadi dapatnya tuh yang ini kayak gini. Aku nggak tahu ini pengiriman dari Malaysia waktu itu, tapi setahu aku juga Malaysia juga colokannya nggak 2 gini sih, tapi nggak, I don't know. Pokoknya aku dapetnya Indonesia. Kayaknya mungkin dia akan menyesuaikan sama negara kita gitu. Nah, kegunaannya apa? Bagi cewek, sebagian besar kali ya, ada yang nggak kepengen tuh kulitnya tuh berbulu gitu ya. Mungkin kalau berbulu wajar, it's okay, nggak apa-apa. Tapi mungkin ada beberapa orang yang bulunya itu cenderung tebal, panjang-panjang, bulu tangan, bulu kaki, dan bulu-bulu di daerah-daerah lain gitu ya. Mungkin itu mengganggu bagi sebagian mereka gitu ya, dan termasuk aku gitu. Jadi aku dulu tuh karena kebawa influence dari teman-teman yang suka waxing, yang katanya waxing tuh bagus, terus nggak ada efek samping, halus kulitnya, dan segala macam. Akhirnya aku coba waxing di kaki, di tangan, di armpit gitu. Tapi dampaknya apa? Malah banyak kulit yang iritasi gitu, sampai kadang berdarah, karena kan waxing itu kan ditarik dengan paksa gitu kan, terus kadang kalau ada yang belum ngikut sama dia di trim gitu kan, entah pakai benang atau pakai pinset, I don't know gitu. Dan itu pemaksaan yang bikin kulit kita stres dan bisa jadi berdarah, dan kalau udah berdarah kan pasti akan ninggalin bekas gitu. Bekasnya kan nggak sehari 2 hari hilang, itu prosesnya lama gitu. Dan
bulan depannya kita waxing lagi, ninggalin bekas lagi, dan seterusnya kayak gitu. Dan ya waktu itu sempet stres juga sih, kok jadi kayak gini. Berharap bulunya atau berharap rambutnya itu menipis, ya nggak mungkin. Dengan di waxing malah dia akan tumbuh tambah subur guys, gitu. Ibaratnya kayak apa ya, dia akan terus merangsang pertumbuhan rambut gitu loh. Makin sering dicabut dia akan tumbuh lagi, bahkan lebih tebal. Dan kalau dampak di aku tuh lebih parah sih, nggak hanya itu doang. Pertama iritasi tadi sampai berdarah, terus membekas dan segala macem. Terus ketika dia rambut baru itu mau tumbuh, itu kayak gatel, jadi kayak bentol gitu, karena rambutnya tuh kayak mau keluar gitu. Jadi itu harus rajin di scrub. Kalau nggak rajin di scrub, dia bisa inground. Inground tuh apa? Inground tuh rambut yang nggak tumbuh keluar, jadi dia numbuhnya tuh ke dalam guys, gitu. Jadi kulit kita tuh kayak apa ya? Kayak jendol gitu, yang isinya tuh rambut gitu. Jadi kalau misalnya kita coba tusuk, itu akan keluar rambutnya gitu, karena rambutnya tuh nggak numbuh keluar, tapi dia ke dalam gitu. Itu efek samping yang jelek banget sih jadinya gitu. Nah terus akhirnya aku stop waxing, cobain IPL gitu. Dan aku suka banget sama hasil IPL ini. Jadi aku udah pernah nyobain yang namanya IPL, aku pernah nyobain yang namanya laser, dan dua-duanya tuh mahal guys. Cuma IPL mungkin lebih murah ketimbang laser, karena secara hasil sih sama, cuma mungkin ketahanan lamanya lebih lama laser aja sih gitu. Dan prosesnya juga laser lebih nggak lama ya, dua-duanya juga nggak lama, cuma laser lebih singkat ketimbang IPL gitu. Nah, harga IPL, jadi IPL itu adalah singkatan dari Intense Pulse Light. Mereka pakai metode si light ini untuk menekan pertumbuhan rambut yang di bawah kulit gitu. Jadi yang dihancurkan adalah bukan rambutnya tapi si akarnya. Jadi rambut akan tumbuh lama-lama lebih tipis sampai akhirnya dia stop tumbuh gitu. Itu IPL. Laser sama, cuma secara konsep laser sama dengan IPL, cuma kalau IPL tuh pakai lights, kalau laser ya pakai sinar laser gitu. Alatnya pun beda. Kalau IPL itu kayak di foto, kalau laser tuh kayak ditembak-tembak gitu guys. Jadi kayak ujungnya tuh kayak ujung pena, dan dia ngeluarin sinar laser per titik-titik gitu. Kalau laser tuh per titik-titik. Kalau IPL tuh lebih kayak dia lebih besar bidangnya, itu kayak di foto tapi ditempel di kulit gitu. Nah, sekian lama aku ngejalanin namanya IPL atau laser tersebut, itu kalau dihitung-hitung costnya lumayan. Untuk satu bagian nih, misalnya tangan tuh kan ada lengan bawah sama lengan atas gitu ya, belum termasuk sama armpit, itu harganya beda. Jadi kalau tangan cuma lengan bawah itu misalnya 300.000, nambah sampai sini itu bisa 400-450.000 gitu ya. Terus itu belum include armpit, belum termasuk kaki juga gitu. Ada half leg, ada full leg. Kalau half leg itu cuma betis doang, kalau full leg itu sampai paha gitu. Itu kalau di total sekali treatment tangan ya full sama kaki full itu bisa almost 1 juta atau 1 juta lebih sama armpit gitu kan. Nah, dan kita harus mengulang itu di ya sebulan dulu atau ya minim sebulan sekali lah gitu. Karena dia akan tetap tumbuh karena kan metabolisme kita terus bekerja kan. Jadi bulunya rambutnya tetap akan tumbuh, kecuali mungkin kita udah yang kayak treatment lama banget gitu, tapi itu pun stopnya tuh di waktu tertentu aja guys. Jadi misalnya kayak aku sempat waktu itu udah kayak berapa tahun ya, 3 tahun treatment IPL itu. Terus aku sempat stop kayak 3 bulan. Oke, itu nggak ada tumbuh sama sekali, tapi after 3 bulan tuh udah mulai tumbuh lagi. Jadi memang nggak bisa yang permanen banget tuh nggak bisa. Jadi tetap harus konstan treatmentnya gitu. Sampai akhirnya aku lihat ada produk ini yang mengklaim perawatannya adalah sama seperti IPL, dengan ibaratnya kayak kita udah investasi sekali buat
selamanya gitu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke klinik, kita nggak perlu ngabisin biaya sekali treatment tuh sekian gitu kan. Oke, waktu itu jadi aku kayak gambling sih, kayak bener nggak sih ini, tapi aku lihat harganya, oke, let's say misalnya ketipu gitu ya, nggak terlalu mahal-mahal banget juga gitu. Ya mahal sih, cuma ya namanya juga orang nyoba kan gitu. Jadi aku pikir ya nggak ada salahnya kita coba. Jadi waktu itu harganya sekitar aku lupa ya, di tahun 2000 tahun lalu itu US dollar itu nggak setinggi sekarang. Jadi pokoknya kalau di rupiah itu sekitar 1,6 jutaan. Dan waktu itu kebetulan aku lagi free ongkir worldwide gitu. Jadi nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi itu lumayan banget, nggak kena ongkir. Mau dikirim dari manapun kita nggak kena biaya ongkir gitu. Nah, pengirimannya lumayan lama karena memang waktu itu kan udah mulai pandemi awal pandemi kayak bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa. Jadi memang di situ ada disclaimer kalau mungkin pengirimannya akan terhambat sekitar 2-3 minggu karena mungkin sebagian negara itu di lockdown gitu. Ketika sampainya dengan aman, karena itu free, jadi lewat Pos Indonesia. Pada saat itu aku harus ambil barangnya di Pos Indonesia gitu. Jadi kalian harus, ini satu tips sih dari aku ya. Jadi kayaknya Pos Indonesia itu belum terlalu integrate banget sama segala sistem pengiriman dari luar. Jadi kita harus benar-benar aktif, benar-benar harus rajin karena mereka bisa jadi tuh nggak info ke kita kalau kita punya barang mereka nggak info ke kita kalau barang yang kita beli, kita pesen itu udah sampai di sana. Kalau kita nggak aktif nanya gitu. Nah, terus harusnya pembelian dengan nominal tertentu itu bisa nggak diambil di sana. Jadi langsung mereka kirim ke sini, kita tinggal bayar tax dan bea, I don't know, ya pokoknya ada beberapa biaya gitu. Bayarnya tuh on the spot di rumah. Ada juga yang kita harus ngambil ke pusatnya, which is kantor pos yang besar. Kita ambil di sana, kita harus bayar biaya-biaya dan segala macem gitu. Itu ada ini, ada thresholdnya kan. Jadi kayak ada barang dengan nominal minimum segini harus ambil di sana, dan berapa yang harus yang bisa langsung dibawa ke rumah kayak gitu. Nah, untuk barang ini waktu itu aku ngambil di sana karena waktu itu aku cek segala macem, pihak sananya itu kayak kurang atau gimana, ternyata barang udah nyampe. Akhirnya aku aktif nanya, akhirnya ya udah waktu itu aku minta bisa pakai jasa kurir kan, jadi aku pakai Gojek untuk bayar. Akhirnya barang pun dibawa dengan Gojek ke sini gitu. Pas nyampe seneng banget, ketika unboxing seneng banget. Nanti mungkin aku akan share video sedikit, ada sih video waktu aku unboxing, nanti mungkin aku bisa gabungin di sini. Ya, pas aku coba aku seneng banget. Jadi kalau kita IPL itu biasanya bukan biasanya sih, memang kalau IPL tuh harus bulunya dicukur dulu, di shave dulu sampai benar-benar nggak ada, pokoknya sampai halus gitu ya, di shave gitu. Kalau di klinik biasanya mereka pakai gel, itu aku nggak tahu namanya apa, gelnya itu bening dan dingin banget gitu, karena IPL di klinik tuh mungkin aku nggak tahu ya, mungkin lebih bisa menghantarkan hawa panas ke kulit gitu. Jadi dengan adanya gel dingin itu kita nggak begitu terasa panas. Nah, cuma kalau pakai ini di petunjuknya dibilang kalau kita nggak perlu pakai apapun, nggak perlu pakai lotion, nggak perlu pakai pelindung apapun pada saat treatment. Ya udah, yang penting udah di shave secara rata, secara udah nggak ada tertinggal lagi bermut-ramut di situ, baru kita bisa pakai gitu. Oke. Nah, gimana cara makainya? Ini kan kalian colok, udah nyala. Ini udah nyala ya. Kita tinggal pencet di sini, dan dia langsung nyala tuh.
Nah, di sini lampu indikator yang merah ini adalah on off-nya. Yang kedua ini adalah levelnya, ini level 1 ya. Tekan lagi sekali lagi, level 2, 3, 4, 5. Ini aku nggak pernah pakai sampai level 5, jadi mentok banget tuh level 3 itu pun jarang banget. Jadi aku mostly itu di level 2 aja, karena itu udah cukup. Kecuali mungkin kalian tuh yang tipe tergantung tipe rambutnya, mungkin yang tebel, yang banyak banget, mungkin ya kalian bisa sesuaikan gitu. Ini aku balikin ke level 1 ya. Makanya gimana? Cukup kalian tekan aja di sini. Kayak gini. Kalau aku biasanya aku akan press terus aja. Jadi nggak perlu kayak sekali pencet gini. Ini kan kayaknya ribet ya, udah aja press terus aja. Jadi dia akan otomatis gini. Nah, kalau dalam beberapa menit kalian continue press ini, nanti akan dia otomatis akan kayak sensornya tuh ya akan otomatis tanpa kalian press dia udah nyala gitu. Misalnya kalian full tangan nih, udah ngepres ini terus-terusan gitu ya. Udah berapa menit lah kayak gini terus gitu kan. Nanti tanpa kalian pencet ini pun, kalian sentuhin di kulit kalian, dia udah sensornya langsung nyala. Kayak gitu. Ya. Sinarnya ini aman apa enggak di mata? So far aku nggak ada efek negatif di aku. Aku pun juga nggak perlu pakai kacamata, karena kalau di klinik itu kita pakai kacamata kan, kacamata khusus gitu untuk melindungi mata dari sinar. Karena aku nggak tahu, mungkin alatnya berbeda sama ini. Tapi kalau ini memang dianjurkan pun tidak dianjurkan untuk pakai kacamata, untuk pakai sunglass atau pelindung mata tuh enggak. Tapi itu tergantung kalau kalian merasa sangat terganggu dengan sinarnya yang memang agak menyilaukan sih kadang gitu ya, kalian bisa pakai sunglass. Itu terserah. Gitu guys. Oke. Kalau mau dimatiin, tinggal pencet aja yang agak lama, beberapa detik gitu. Oke, mati. Oke. Untuk bersihinnya gimana? Tunggu sampai adem dulu, karena kan kalau udah pakai kayak berapa lama itu kan pasti panas nih. Tunggu sampai adem dulu. Mungkin kalian wipe aja pakai tisu basah boleh, lap basah boleh, karena kan mungkin kayak kotoran-kotoran kulit suka nempel di sini, kulit matinya kan. Gitu. Nanti baru kalian lap pakai lap kering. Selesai, dan simpan lagi gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Ini true testimoni, benar-benar nggak ada endorse, nggak ada apapun. Ini benar-benar review experience aku sendiri. Dan aku ngerasa ini benar-benar worth it banget dengan harga 1,6 juta. Aku udah nggak perlu bolak-balik ke klinik. Pertama, karena pandemi nggak mungkin kita datang ke klinik bolak-balik, dipegang-pegang sama mbaknya dan segala macam, itu nggak secure. Kedua, biaya yang tadinya mungkin sebulan harus nyiapin budget berapa buat sekedar hair removal, sekarang udah nggak perlu lagi. Kalian cuma tinggal cadangin waktu aja, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, setengah jam sampai 1 jam udah kelar gitu. Dan ini bener-bener hasilnya sama kayak IPL guys, really bener. Ini benar-benar based on my experience. Jadi di awal aku rajin banget, seminggu sekali, pokoknya tiap weekend tuh aku kudu IPL pakai ini. Itu semua, tangan, kaki, armpit, pokoknya daerah-daerah yang aku mau hilangin bulunya, termasuk di face juga, karena ini juga boleh untuk face removal. Tapi ya tadi aku anjurin untuk pakai level 1 dulu, karena kan muka tuh sangat sensitif, dan hindari kayak daerah mata, daerah yang sensitif lah gitu. Nah, aku coba seminggu sekali, dan itu benar-benar kelihatan di sebulan juga udah kelihatan. Sebulannya udah kelihatan, sampai akhirnya sekarang aku kadang lupa, udah berapa minggu ya nggak IPL gitu. Kayak udah mulai kok ada nih satu-satu gitu yang tumbuh. Kayak mungkin udah lama, kayak sebulan sekali aku kadang suka udah lupa gitu. Ya, sangat puas banget kalau misalnya dikasih rating 1-5, aku kasih rating 5. Dari fungsi ya, secara fungsi dan efisiensi cost.
Jadi ini investasi seumur hidup, kayak kita keluar duit 1.600.000 tapi kita bisa pakai seumur hidup guys, selama ini nggak rusak gitu. Dan ini ada garansi kalau nggak salah di 70 hari pertama semenjak kita beli. Jadi kita harus coba, dan kalau kenapa-napa kita harus klaim ke sana. Jadi kalian harus simpen tuh ininya apa, kartu garansi dan segala macem gitu ya. Jadi ini sangat worth it. Ada beberapa brand kalau aku lihat suka ada iklannya, I don't know what the difference, tapi karena kebetulan aku cobanya Rose Skin Co, jadi ya aku review yang Rose Skin Co. Aku nggak tahu merek lain, karena ada beberapa merek penulisannya tuh sama, bentuknya juga sama, warnanya juga sama, pilihan warnanya sama. Ya I don't know, maybe kegunaannya juga sama dan resultnya mungkin juga sama, tapi aku nggak tahu karena aku cuma cobain yang ini doang gitu sih. Jadi sarannya pertama untuk kalian yang belum pernah IPL sebelumnya, coba tes dulu di kulit kalian dengan level 1, tapi jangan lupa untuk shave dulu, karena kalau nggak di shave kalian akan berasa panas banget, karena panas ini adalah ditujukan untuk targetnya adalah akar rambut yang ada di bawah kulit. Jadi kalau di kulit kalian masih ada rambutnya, dia akan bener-bener kayak ngebakar rambut itu gitu. Jadi kalian akan berasa panas banget. Jadi harus di shave dulu sampai bersih, baru bisa di apply gitu. Itu satu. Kedua, kalian bisa naikin level sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian ngerasa kayak lama-lama udah mulai beradaptasi nih, udah mulai kebal sama panasnya, dan kalian butuh level yang lebih tinggi, kalian bisa naikin satu-satu dulu, kayak mungkin minggu lalu 1, minggu depan 2, kayak gitu. Dan alat ini tidak dianjurkan bagi kulit yang sangat gelap, karena itu tadi dia tuh ngebaca pigmen. Kenapa tadi aku bilang kalau ada rambutnya kerasa panas banget gitu, sama kayak kulit yang benar-benar gelap banget, dia akan ngebaca itu pigmen rambut gitu, karena mungkin warnanya hampir sama dengan warna rambut. Nah itu bakal terasa panas banget di kulit yang pigmennya sangat pekat gitu guys. Jadi hati-hati, baca dulu instructionnya, directionnya, gimana cara makainya, dan simpen di tempat yang aman, jangan basah, jangan terlalu panas juga yang terekspos sama matahari juga. Taruh di standar lah, di laci, lemari kayak gitu aja guys saran dari aku dan review dari aku. Mudah-mudahan ini membantu bagi kalian yang lagi pusing nih, mau cari treatment yang tepat buat hair removal, tapi mungkin biayanya juga lagi nggak ada untuk budget kesana, dan mungkin kalian juga ngerasa kayak aduh hari gini masih ngeluarin budget untuk hair removal, kayaknya nggak worth it. Kalian kudu coba ini sih gitu. Oke, kalau mau tanya-tanya, komen dan apapun silahkan tulis di bawah ini, nanti pasti aku akan balas, aku akan jelasin sebisa aku. Gitu aja guys kali ini reviewnya. Semoga kalian enjoy dan ini berguna buat kalian. Thanks guys for watching. Bye.